Selamat datang di channel Omatase Operasi Mau Tahu Sejarah. Episode ini akan membedah masa transisi krusial dari ambisi penaklukan militer, bergeser menjadi stabilitas peradaban, ditandai runtuhnya dinasti Umayyah, lahirnya zaman keemasan Abbasiyah, serta kekaisaran Karoling di barat. Sebelum kita menyelami bagaimana peta dunia digambar ulang, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe. Tahun 711 Masehi menjadi pintu gerbang bagi ekspansi yang tak tertandingi. Panji-panji Umayyah berkibar dari pegunungan Pyrenees hingga lembah Indus. Kekhalifahan yang berpusat di Damaskus mencapai puncak luasan geografisnya, menciptakan sebuah imperium yang menghubungkan tiga benua dalam satu sistem hukum. Namun di balik kemegahan penaklukan mulai muncul retakan sosial yang dalam. Dominasi aristokrasi Arab ditantang oleh golongan mualaf non-Arab atau mawali. Mereka menuntut kesetaraan hak sesuai ajaran universal yang dianut secara teologis. Kondisi sosiologis di perbatasan menunjukkan kejenuhan terhadap perang tiada henti dan beban pajak yang dianggap tidak adil oleh para pejuang di garis depan. Elit di Damaskus lebih fokus pada kemegahan istana daripada kesejahteraan prajurit. Kekuasaan Umayyah tampak perkasa lahiriah, namun batiniah digerogoti sentimen kesukuan. Gerakan bawah tanah mulai terbentuk di Khorasan, menyebarkan propaganda tentang kembalinya kepemimpinan kepada keluarga Nabi yang dianggap lebih suci dan adil. Secara militer, upaya menaklukkan jantung Bizantium menemui kegagalan besar. Pada pengepungan tahun 717-718 Masehi, menghancurkan mitos Umayyah tak terkalahkan. Dampak finansial memaksa Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan reformasi yang mencoba menghapus diskriminasi pajak terhadap mu'alaf, langkah populer di rakyat jelata, namun dibenci oleh elit konservatif Arab yang mapan. Sistem pemerintahan menghadapi tantangan besar dari faksi-faksi politik. Stabilitas yang dibangun Umar II tidak bertahan lama setelah wafatnya. Penerusnya kembali ke kebijakan lama yang represif dan sentralistik. Hal ini memicu pemberontakan di berbagai penjuru. Dari revolusi Berber di Afrika Utara, hingga kerusuhan di wilayah Irak yang selalu bergejolak, masyarakat saat itu berada dalam ketidakpastian. Merindukan sosok pemimpin yang mampu menyatukan kembali visi moral dan kekuasaan politik yang kian menjauh. Di tengah gejolak, jalur perdagangan internasional tetap menjadi urat nadi, menjaga kemakmuran kota-kota besar seperti Kufah, Basrah, dan Damaskus. Jaringan pos dan intelijen Umayyah tetap bekerja keras memantau pergerakan, namun ideologi revolusi Abbasiyah mulai merambah ke barak-barak militer di timur, menjanjikan perubahan radikal bagi tatanan dunia kuno. Narasi sejarah kini bersiap menyaksikan keruntuhan salah satu dinasti terkuat, demi lahirnya sebuah tatanan yang lebih kosmopolitan. Ketegangan yang terpendam selama dekade 740-an akhirnya meledak. Dalam sebuah revolusi besar yang bermula dari wilayah Khorasan, dengan panji-panji hitam yang ikonik, pasukan Abbasiyah dipimpin Abu Muslim bergerak seperti badai dari timur, menyapu garnisun-garnisun Umayyah yang sudah kelelahan. Puncaknya terjadi pada pertempuran Sungai Zab tahun 750 Masehi. Kekuatan tempur terakhir Khalifah Marwan II dihancurkan. Jatuhnya Damaskus menandai berakhirnya supremasi aristokrasi Arab murni dan dimulainya era baru yang lebih inklusif bagi seluruh etnis. Perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah diikuti pengejaran sistematis terhadap sisa-sisa keluarga penguasa lama. Namun Pangeran Muda Abdurrahman bin Muawiyah berhasil melarikan diri melintasi Afrika Utara hingga mencapai semenanjung Iberia. Ia mendirikan keamiran Cordoba di Spanyol pada tahun 750 Masehi, memisahkan wilayah dari otoritas pusat Abbasiyah secara permanen. Ini menciptakan dualitas kekuasaan unik. Timur dikuasai Abbasiyah, barat dijaga sisa-sisa kejayaan Umayyah. Di timur, Khalifah Al-Mansur mendirikan ibu kota baru yang spektakuler, Baghdad, pada tahun 762 Masehi. Kota ini dirancang dalam bentuk lingkaran sempurna, simbol keseimbangan dunia, pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan global. Baghdad segera menjadi metropolis paling kosmopolitan, tempat bertemunya cendekiawan Persia, Arab, Yunani, dan India dalam harmoni. Administrasi Abbasiyah mengadopsi model birokrasi Persia Sasanid, memperkuat otoritas khalifah melalui struktur pemerintahan profesional. Birokrasi baru ini memungkinkan pengumpulan pajak efektif dan pengelolaan sumber daya alam lebih baik di Mesopotamia yang subur. Masa ini menyeimbangkan peran militer dengan perkembangan intelektual dan budaya pesat di pusat kota. Abbasiyah fokus pada penguasaan pengetahuan dan pemantapan kedaulatan, bukan penaklukan wilayah baru. Stabilitas ini memungkinkan kemajuan teknologi pertanian, seperti sistem irigasi canggih yang meningkatkan hasil panen di Tigris. Hubungan dengan Kekaisaran Bizantium berubah menjadi pola peperangan perbatasan yang lebih teratur
disertai diplomasi. Wilayah perbatasan diperkuat dengan benteng-benteng sebagai pusat pertahanan, sekaligus titik pertukaran tawanan dan budaya. Bizantium sibuk melakukan reformasi internal dan menangani krisis ikonoklasme yang memecah gereja mereka. Kehancuran Umayyah memberi napas bagi Konstantinopel untuk sedikit bersantai dari ancaman pengepungan total. Dunia Islam di bawah Abbasiyah melihat kebangkitan kelas menengah pedagang lintas benua dan birokrat terdidik. Penggunaan kertas dari Tiongkok melalui pertempuran talas merevolusi cara informasi dan pengetahuan disebarkan. Administrasi negara menjadi lebih transparan dan terdokumentasi, memicu lahirnya tradisi penulisan buku masif di Baghdad. Dunia tidak lagi digerakkan oleh pedang, melainkan oleh pena dan koin stabil, menandai pergeseran paradigma. Kemakmuran ekonomi memungkinkan Khalifah awal Abbasiyah membiayai proyek-proyek seni dan arsitektur melampaui zamannya. Baghdad berfungsi sebagai laboratorium sosial di mana berbagai kelompok agama dan etnis berkontribusi pada kemajuan negara. Masyarakat perkotaan menjadi lebih dinamis dengan tumbuhnya pasar-pasar internasional yang menyediakan barang dari Tiongkok hingga Afrika. Sejarah mencatat bahwa pada periode ini, identitas Muslim mulai melebur dengan kekayaan budaya lokal, menciptakan sintesis peradaban. Transisi ini juga membawa dampak pada pola diplomasi internasional yang menjadi jauh lebih canggih. Abbasiyah membangun jaringan komunikasi lebih cepat menggunakan sistem pos berkuda yang sangat terorganisir. Perpindahan ibu kota ke Irak menjauhkan pusat kekuasaan dari pengaruh Mediterania dan mendekatkannya pada warisan intelektual kuno Persia dan India. Pergeseran poros ini adalah alasan utama mengapa sains dan matematika berkembang begitu pesat di Baghdad, menciptakan fondasi bagi kemajuan manusia di abad-abad berikutnya. Masa kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid yang naik takhta pada tahun 786 Masehi sering dianggap sebagai puncak kemegahan peradaban Islam di abad ke-8. Baghdad menjadi pusat intelijen seni dan sains yang tidak tertandingi, di mana Baitul Hikmah didirikan sebagai institusi agung untuk penerjemahan karya kuno. Harun al-Rashid mengelola kekaisarannya dengan kombinasi diplomasi yang cerdik dan kekuatan militer yang ditakuti untuk menjaga ketertiban umum. Masyarakat Baghdad digambarkan dalam sastra klasik sebagai masa kemakmuran luar biasa, di mana kekayaan intelektual dihargai setinggi emas murni oleh para elit. Dalam hubungan internasional, Harun al-Rashid menjalin kontak diplomatik yang sangat maju dengan Charlemagne, raja bangsa Frank di Eropa Barat. Pertukaran hadiah antara kedua pemimpin ini, termasuk sebuah jam mekanik dan seekor gajah, melambangkan pengakuan atas dua kekuatan besar dunia saat itu. Diplomasi ini menunjukkan bahwa Baghdad memiliki pandangan global yang melampaui konflik agama, fokus pada kepentingan stabilitas ekonomi dan pengimbangan kekuatan Bizantium. Hal ini memberikan legitimasi internasional yang sangat kuat bagi dinasti Abbasiyah sebagai pemimpin sah dunia beradab yang menguasai jalur perdagangan Timur Barat. Secara militer, Harun al-Rashid tetap memimpin kampanye besar melawan Bizantium untuk menanggapi provokasi dari kaisar-kaisar di Konstantinopel. Ia memindahkan pusat komando militernya ke Ar-Raqqa guna mengawasi front utara dengan lebih efektif dan memastikan keamanan wilayah Levant yang vital. Pasukan Abbasiyah menunjukkan bahwa meskipun mereka adalah pelindung sains, mereka tetap memiliki taring militer yang mampu menjangkau hingga ke jantung wilayah Anatolia. Kemenangan-kemenangan ini memaksa Bizantium untuk tetap membayar upeti, yang kemudian dana tersebut digunakan kembali untuk membiayai proyek-proyek intelektual dan sosial. Kemakmuran ini didorong oleh integrasi sistem perdagangan yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Mediterania melalui pelabuhan-pelabuhan strategis di Teluk Persia. Para pelaut dan pedagang mulai mencapai pesisir Tiongkok dan Afrika Timur, membawa kembali rempah-rempah, sutra, dan pengetahuan navigasi yang sangat berharga. Perkotaan di Baghdad mencerminkan kekayaan ini melalui pasar-pasar yang dipenuhi barang mewah dan buku-buku dari seluruh penjuru bumi yang dikenal. Penggunaan cek dan sistem perbankan awal mulai berkembang secara administratif, mempermudah transaksi jarak jauh dan meminimalkan risiko fisik bagi para pedagang. Namun di balik kegemilangan ini, mulai muncul bibit-bibit desentralisasi ketika beberapa gubernur provinsi mulai memiliki otonomi yang dianggap terlalu besar. Pengawasan terhadap wilayah Afrika Utara dan Khorasan menjadi semakin sulit karena jarak geografis yang ekstrem dan perbedaan kepentingan politik lokal yang tajam. Masyarakat di pinggiran kekaisaran mulai merasa identitas mereka lebih kuat daripada loyalitas kepada sosok khalifah di Baghdad yang dianggap terlalu jauh.
Harun al-Rashid mencoba mengatasi ini dengan membagi wilayah kekuasaan di antara putra-putranya. Sebuah keputusan administratif yang kelak akan memicu perang saudara. Warisan Harun al-Rashid tetap menjadi standar bagi kepemimpinan yang ideal dalam narasi sejarah, yang mampu menggabungkan kekuasaan politik dengan perlindungan ilmu pengetahuan. Baghdad pada akhir abad ke-8 adalah mercusuar harapan bagi kemanusiaan, tempat di mana teologi dan logika mencoba berjalan beriringan secara harmonis. Transisi dari militerisme ke intelektualisme telah selesai sepenuhnya, menciptakan landasan bagi kemajuan sains yang akan bertahan selama berabad-abad dalam ingatan manusia. Dunia saat itu berada pada titik puncak kesadaran intelektual, di mana batas-batas pengetahuan mulai diperluas melampaui apa yang pernah dibayangkan sebelumnya. Pertumbuhan kota-kota satelit di sekitar Baghdad juga menunjukkan adanya ledakan populasi yang didorong oleh kemakmuran ekonomi dan stabilitas pangan yang terjaga dengan baik. Pemerintah pusat membangun rumah sakit, observatorium, dan sekolah-sekolah umum yang menjadi model bagi institusi serupa di Eropa berabad-abad kemudian. Masyarakat yang sangat menghargai pendidikan menciptakan kelas intelektual baru yang mandiri dari pengaruh kekuasaan politik langsung. Baghdad bukan sekadar ibu kota politik, melainkan jantung spiritual dan rasional bagi dunia yang sedang bertransformasi menuju masa depan yang lebih cerah. Sembari Baghdad bersinar di timur, Eropa Barat sedang mengalami kebangkitan yang tak kalah penting di bawah kepemimpinan dinasti Caroling, khususnya sosok Charlemagne. Secara sejarah, setelah kemenangan kakeknya, Charles Martel, dalam pertempuran Tours tahun 732 Masehi, posisi keluarga ini semakin kuat di antara suku-suku bangsa Frank. Charlemagne naik takhta pada tahun 768 Masehi dan memulai serangkaian kampanye militer untuk menyatukan wilayah Eropa Barat di bawah satu kekuasaan kohesif. Secara administratif, ia memperkenalkan sistem county yang dipimpin oleh para count dan diawasi oleh utusan khusus kaisar untuk menjaga integritas hukum. Upaya Charlemagne untuk menciptakan keteraturan di Eropa sering disebut sebagai Renaissance Caroling, karena fokusnya pada kebangkitan literasi dan pelestarian seni budaya klasik. Secara sosiologis, ia mengumpulkan cendekiawan terbaik dari seluruh benua untuk mendirikan sekolah-sekolah di biara dan istana guna mendidik generasi pemimpin baru yang cakap. Langkah administratif ini bertujuan untuk menciptakan kelas birokrat terdidik yang mampu mengelola administrasi negara dengan standar yang lebih tinggi daripada masa-masa kegelapan sebelumnya. Standar penulisan huruf baru, Carolingian Minuscule, diciptakan untuk memudahkan komunikasi tertulis di seluruh wilayah kekaisarannya yang sangat luas dan majemuk. Secara militer, Charlemagne melakukan ekspansi besar ke wilayah Saxon di utara dan Langobardi di Italia, memperluas perbatasan kekuasaannya hingga mencakup sebagian besar Eropa Tengah. Ia tidak hanya bertindak sebagai jenderal perang, tetapi juga sebagai pelindung utama Gereja Katolik Roma yang memberinya legitimasi moral di atas raja-raja lainnya. Sosiologis masyarakat Eropa saat itu mulai merasakan identitas yang lebih bersatu di bawah payung Kristen Latin, memisahkan diri dari pengaruh Yunani Bizantium. Hubungan erat dengan Paus di Roma menjadi pilar utama strateginya untuk memulihkan citra Kekaisaran Romawi Barat yang telah lama runtuh dan terlupakan. Puncak dari ambisi politik ini terjadi pada hari Natal tahun 800 Masehi, ketika Paus Leo III menobatkan Charlemagne sebagai Kaisar Romawi di Basilika Santo Petrus. Secara sejarah, peristiwa ini adalah pernyataan politik yang sangat berani, menantang klaim Bizantium sebagai satu-satunya pewaris sah otoritas Kekaisaran Romawi kuno. Secara administratif, penobatan ini menciptakan entitas politik baru, yang kemudian mendominasi politik Eropa Tengah selama 1000 tahun ke depan dalam bentuk Kekaisaran Suci. Tindakan ini juga secara resmi memisahkan jalur sejarah Eropa Barat dari pengaruh Konstantinopel, menciptakan identitas politik dan religius yang berdiri sendiri secara mandiri di wilayah perbatasan antara dunia Kristen dan Islam, tepatnya di semenanjung Iberia. Sisa-sisa dinasti Umayyah telah berhasil menciptakan peradaban tandingan yang sangat makmur. Secara sosiologis, Cordoba mulai menyaingi Baghdad dalam hal keindahan arsitektur dan kemajuan intelektual, menciptakan lingkungan multikultural yang unik di tanah Eropa yang dingin. Charlemagne sempat mencoba melakukan intervensi militer di wilayah ini pada tahun 778 Masehi. Namun kampanye tersebut berakhir dengan kekalahan pasukannya di Roncesvalles. Tragedi militer ini kemudian diabadikan dalam sastra epik, menggambarkan semangat ksatria zaman tersebut yang menjadi fondasi nilai-nilai Eropa di masa depan. Akhir abad ke-8 memperlihatkan dunia yang terbagi ke dalam 3 blok kekuatan besar,
Khilafah Abbasiyah di timur, Kekaisaran Karoling di barat, dan Bizantium. Secara sejarah, ketiga entitas ini saling bersaing namun juga saling terhubung melalui jaringan perdagangan dan pertukaran diplomatik yang sangat kompleks dan menarik. Administratif dan sosiologis masyarakat di ketiga blok ini mulai stabil, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan budaya dan sains yang akan mendefinisikan abad-abad berikutnya. Charlemagne telah berhasil membawa Eropa keluar dari kekacauan total, memberikan struktur politik yang kokoh dan identitas baru bagi masa depan benua tersebut. Sistem pemerintahan Karoling juga menekankan pada kodifikasi hukum-hukum kesukuan yang sebelumnya hanya bersifat lisan, menjadikannya tertulis dan berlaku secara universal di wilayahnya. Secara administratif, ini adalah kemajuan besar dalam menciptakan keadilan sosial yang lebih merata bagi berbagai suku bangsa yang berada di bawah kekuasaan Frank. Secara sosiologis, integrasi antara nilai-nilai militer Jermanik dan tradisi hukum Romawi menciptakan fondasi bagi struktur feodalisme yang akan berkembang kemudian di Eropa. Tahun 800 Masehi menjadi penanda bahwa Barat telah siap untuk kembali menjadi pemain utama dalam panggung sejarah dunia yang sangat dinamis dan penuh persaingan. Di wilayah timur jauh, peradaban Tiongkok di bawah dinasti Tang sedang mengalami masa transisi yang menentukan setelah guncangan pemberontakan internal yang dahsyat. Meskipun Abbasiyah mengalahkan pasukan Tang dalam pertempuran Talas tahun 751 Masehi, hubungan kedua adidaya ini tetap berjalan melalui jalur dagang yang aktif. Teknologi pembuatan kertas mulai merembes keluar dari Tiongkok menuju Baghdad, memberikan dampak sosiologis yang luar biasa terhadap literasi dan birokrasi di seluruh dunia. Kedua kekaisaran ini menyadari bahwa stabilitas jalur sutra adalah kepentingan ekonomi bersama yang harus dijaga dari gangguan suku-suku nomaden di wilayah Asia Tengah yang liar. Sosiologis dunia pada akhir abad ke-8 menunjukkan sebuah keterhubungan yang semakin erat antara timur dan barat melalui jalur darat dan laut yang aman. Pedagang Muslim telah menjadi perantara utama dalam pertukaran komoditas berharga seperti sutra Tiongkok, rempah India, dan bulu dari wilayah utara. Kekhalifahan di Baghdad mulai mendata jenis tanaman baru yang dibawa dari timur, seperti tebu dan kapas, yang mengubah pola pertanian di seluruh Mediterania. Transformasi agrikultur ini meningkatkan populasi dan kemakmuran ekonomi masyarakat perdesaan, yang menjadi penyokong utama bagi kemegahan kota-kota metropolis di wilayah kekuasaan Islam yang luas. Kekaisaran Bizantium, meskipun kehilangan banyak wilayah penting, tetap menjadi benteng pertahanan bagi tradisi klasik dan teologi Kristen Ortodoks yang sangat kuat. Secara administratif, mereka menerapkan sistem themes atau distrik militer untuk memberikan respons cepat terhadap serangan musuh, sebuah inovasi yang menyelamatkan mereka dari kehancuran total. Meskipun hubungan dengan Karoling di barat mendingin, Konstantinopel tetap menjadi pasar vital bagi barang-barang mewah dari timur yang akan dikirim ke Eropa Utara. Masyarakat Bizantium tetap sangat terikat pada ketaatan religius dan loyalitas kepada kaisar sebagai wakil otoritas Tuhan di atas muka bumi yang fana. Di Al-Andalus, pemerintahan Umayyah di Cordoba mulai membangun masjid agung yang megah sebagai simbol kehadiran permanen dan kejayaan budaya mereka di daratan Eropa. Toleransi yang relatif terhadap komunitas Yahudi dan Kristen menciptakan lingkungan hidup berdampingan yang produktif secara ekonomi dan intelektual di semenanjung tersebut. Para emir di Cordoba berhasil menekan pemberontakan internal dan menyatukan wilayah Spanyol Islam menjadi satu kekuatan yang sangat kohesif dan disegani. Hal ini membuat Al-Andalus menjadi jembatan utama perpindahan ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Eropa Kristen, yang sedang mulai terbangkitkan dari tidur panjangnya selama ini. Warisan periode 711 hingga 800 Masehi adalah bukti nyata tentang bagaimana visi kepemimpinan dan haus akan pengetahuan dapat mengubah arah sejarah manusia secara permanen. Peradaban Islam berevolusi menjadi pelindung sains yang agung melalui tangan dinasti Abbasiyah, sementara Eropa Barat menemukan kembali identitasnya melalui sosok Charlemagne. Keberhasilan dinasti-dinasti ini menunjukkan kemajuan besar dalam seni pemerintahan yang efektif, didukung oleh penggunaan kertas dan standarisasi bahasa administrasi. Peradaban telah berhasil menciptakan sistem yang mampu bertahan melampaui masa hidup para pendirinya, memberikan warisan berupa hukum dan ilmu pengetahuan bagi generasi mendatang. Menjelang tahun 800 Masehi, struktur dunia telah mapan dengan pola yang akan bertahan selama beberapa abad berikutnya dalam catatan panjang sejarah global umat manusia. Kekaisaran Romawi Suci di barat, Bizantium di tengah,
dan kekhalifahan Abbasiyah di timur berdiri sebagai pilar-pilar peradaban yang menjaga stabilitas dunia saat itu. Meskipun konflik perbatasan tetap terjadi, fokus utama manusia telah bergeser ke arah pembangunan budaya dan penguatan institusi sipil yang lebih memberikan manfaat nyata. Warisan intelektual dari masa ini tetap menjadi fondasi bagi sains modern, membuktikan bahwa masa produktif sejarah muncul setelah masa transformasi politik yang radikal dan besar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.